segitiga kehidupan atau segitiga keselamatan, bahwa bisa saja ketika terjadi bencana, terutama gempa bumi, itu kita dalam keadaan tidak siap untuk lari. Biasanya kita terjadi gempa, itu kita akan lari keluar gedung, tapi bisa juga kita akan menghadapi hambatan. Misal, gedung ini terlalu besar, untuk mencapai pintu kita butuh waktu beberapa detik, sementara genteng sudah mulai berjatuhan. Otomatis kita harus cari solusi lain. Yang kedua, mungkin kita sedang tidur, ketika terjadi gempa, kita bangun secara tiba-tiba, lari nabrak si orang. Atau ketika kita mau keluar, pintu terkunci, akan semakin lama kita bisa keluar. Nah, kita pahami bahwa di setiap ruangan itu ada sudut-sudut yang bisa kita pakai untuk menyelamatkan diri. Contoh, ketika di dalam kamar itu ada sudut atau cekungan-cekungan antara tempat tidur dengan dinding. Jadi misalnya, ketika terjadi gempa, kita akan turun dari ranjang, dari tempat tidur, tapi tidak masuk ke tengah, tidak persis di bawah kasur. Bisa saja kejatuhan sesuatu, kasurnya malah berdos habis ke bawah. Tapi Anda cukup memposisikan diri di samping tempat tidur, di wakom. Misalnya ini tempat tidur, Anda akan berbaring di sebelahnya, maka ini dipastikan akan lebih aman. Karena kayu yang akan jatuh itu tidak akan, mestinya akan miring setidak-tidaknya. Atau contoh di ruangan ini anggaplah ini panggung terbuat dari beton misalnya. Ketika terjadi gempa dan Anda tidak bisa keluar lari dengan cepat, Anda bisa berbaring di sudut pojok panggung ini. Karena apa? Ketika Anda di sini, besi yang jatuh ini tidak akan langsung jatuh ke bawah. Setidaknya Anda berada di panggung dan di sana ada rongga yang bisa menyelamatkan Anda. Ini adalah segitiga keselamatan atau segitiga kehidupan. Atau juga Anda bisa, ketika ada kursi tamu misalnya, ada kursi, ada meja, itu biasanya kursi tamu biasanya terbuat dari kayu yang kuat, kayu jati misalnya. Ketika Anda tidak sempat bangun untuk lari, Anda cukup berbaring di antara sela-sela kursi dan meja. Nyelonong saja di situ, insya Allah akan aman. Karena benda yang jatuh akan terhalang oleh kursi dan meja. Oke, ini kira-kira mudah ya, artinya dipahami dan bisa diterima bahwa ada sudut-sudut di dalam ruangan yang bisa kita pergunakan untuk menyelamatkan diri. Tapi ada satu pesan penting, jangan Anda ngumpet atau bersembunyi di belakang pintu. Ini sudut bahaya. Contoh dekat dengan pintu, ketika pintu ini lumpuh, Anda malah tidak bisa bergerak. Ya, ketika di bawah. Kemudian kita sering memberikan pendidikan kepada anak-anak ketika terjadi gempa, lari ke kolong meja kan. Kita lihat dulu mejanya seperti apa. Kalau meja itu terbuat dari kayu jati, oke, kita bisa langsung di tengahnya. Tapi kalau kayunya ini tidak keras, kita bisa nongkrong di sudut, tidak di tengah, tapi di bawah kaki. Sehingga ketika meja ini patah, ini masih ada rongga untuk menyelamatkan diri. Kemudian ketika bangunan terbuat dari batu bata, ambruknya batu bata tidak akan seperti ambruknya tembok beton. Ini masih ada peluang untuk bisa selamat. Oke, demikian sekilas apa yang dapat saya sampaikan sekitar membuka wacana kepada kita bahwa di dalam ruangan ini ada tempat-tempat atau sudut-sudut yang kita pakai untuk menyelamatkan diri pada saat terjadi gempa bumi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Tur, tambah pengetahuan bagi kita semua. Saya tambahin lagi, kalau bangunan
setiap sudut yang namanya sudut biasanya itu mempunyai kekuatan lebih dari bidang data. Pendidikan terakhir yang kemarin disampaikan, kalau ruangannya itu luas dan tidak ada celah untuk nyusup, seperti tadi di sini kata Pak Fatur kan di setiap triangle itu bisa di pojok setiap pojok. Karena di pojok itu biasanya tidak jatuh secara langsung vertikal ke bawah, tapi biasanya maka bangunan itu sisi terkuatnya mana? Pojok. Kalau bangunannya seperti ini dan tidak ada celah untuk ngumpet di kolom meja, itu sedikit tambah. Terima kasih. Berikutnya adalah dialog interaktif atau lain-lain atau orang pertama yang akan dipandu oleh Pak Torbu. Monggo dimoderatori.